Di video kali ini kita akan membahas pada bagian hak akses, yaitu apa saja yang bisa diakses sesuai role-nya masing-masing, dan pembuatan profile. Nah, pertama, pastikan sebelum masuk ke video ini kalian sudah berhasil membuat langkah login terlebih dahulu. Langsung saja masuk. Nah, pertama kita masuk dulu ke bagian template ya di sini. Nah, di sini kita langsung buat perintah untuk menentukan ini tuh yang tampil sesuai yang login role-nya apa. Pertama, kalau udah sebut yang jelas semua bisa akses, atau kalau pengen berbeda silahkan, tergantung dari kalian. Sementara kita udah sebut semuanya sama, kita buat perintah if. Kemudian di sini kita if user datanya atau sessionnya, ini login sebagai apa di sini adalah role-nya. Kita copy dari sini, saya senang copy biar cepet ya. Jadi if jika role di sini dia ngambil dari sini out, kemudian ini ada ini role. Jika role-nya itu adalah admin di sini dari database ini dia login sebagai apa? Sebagai admin, nanti berarti dia akan menampilkan atau menjalankan perintah di sini. Nah, kita cek sama aja ya. Nah, kira admin itu berarti user, kemudian buku, kategori, kemudian peminjaman. Nah, untuk sementara ini dulu, kategori buku, ini buku, kemudian ada peminjaman, kemudian kita cek. Nah, seperti ini. Oh, ini karena kita belum edit ini ya. Ini kategori ini buku, iya kategori itu ngantuk. Peminjaman. Nah, ini untuk ikonnya saya sementara seperti ini dulu ya. Nanti kalian silahkan cari icon sendiri yang sesuai dengan template kalian. Jadi template itu biasanya ada ini ikonnya apa saja. Jadi tinggal kalian ganti nama ikonnya itu apa. Nah, di sini saya nggak ganti karena biar lebih cepat aja di bagian videonya. Ini kan di bagian ini ya, di bagian si admin, ini admin. Nah, sekarang kita langsung tentukan di bagian oh ya, kita rapikan dulu, ini belum rapi. Si peminjam. Nah, peminjam nggak boleh user, tentunya nggak boleh. Kategori buku juga nggak boleh. Lihat buku boleh, nanti dia nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapus, cuma lihat aja terus kemudian pinjam, terus pinjaman dia. Nah, kalau kita coba yang peminjam tes 3 tadi ID-nya oke, bener ya, 2 aja ya ini ya. Kemudian kalau yang admin, nah seperti ini. Untuk petugas, ini kita buat nanti aja ketika admin itu sudah selesai semuanya. Jadi untuk petugas itu kurang lebih
hanya turunan dari aksesnya admin, tinggal kita hapus aja yang mana tidak diperlukan. Lanjut, kita bahas ke profile. Di sini ada profile. Ini nanti user itu bisa mengganti nama dia sendiri, alamatnya sendiri, email sendiri, dan passwordnya. Nah, kita masuk ke ini dulu link yang mengarah ke profile. Nah, ini kita tambahkan profile. Jadi nanti ketika diklik profile, dia akan tampil namanya dia siapa, alamatnya siapa, dan halamannya itu sama kayak halaman yang di user edit. Berarti kita bisa ambil dari sini, edit, ini kita taruh di out. Jadi kan kita buat out profile, kita ganti jadi profile. Nah, tadi kan di sini kan dia ngarah ke sini. Mana tadi? Nah, ini out profile. Ini out profile. Nah, ini karena datanya itu sesuai yang login, berarti pakainya session. Ini kan ngambil dari sini, sedangkan kita dapatnya sesuai yang login. Ya berarti ini kita ganti jadi session. This, saya ngopi aja ya, lebih enak ngopi ya. Nah, ini tinggal ngopi aja nih. Ini paste di sini, ganti jadi user ID. Nah, seperti ini. Apa ini? Oh, ini. Nah, sekarang kita coba. Oh iya. Ini harusnya apa ini? Username 000. Oh, ini 0 itu berarti kan nggak ketemu datanya. Artinya ini kan kosong. Oh, ini. Nah, data user session, user data ini tuh diambil dari ketika kita berhasil login. Nah, di sini. Jadi di sini tuh kita belum membuat variabel user ID ini. Belum ada. Makanya tadi ya hasilnya tadi nggak ditemukan, error. Jadi kita perlu tambahan seperti ini. User ID. Nah, ini. Nah, kita logout dulu biar sessionnya itu terbarui. T1, kemudian T1, kemudian kita cek my profile. Nah, ini ada. Jadi ini akan tampil sesuai dengan yang apa namanya login, karena di sini dia nampilnya sesuai sessionnya. Nah, tapi ini untuk perintah ini kan masih view-nya si edit user. Nah, kita sediakan sendiri view sendiri. Jadi kita buat misalkan ini profile, terus kita duplikasi aja dari punyanya si tadi user edit. Nah, ini terus kita buat baru namanya profile .php. Nah, pertanyaannya, bolehkah yang login itu merubah role dia sendiri? Secara logika nggak mungkin, karena nggak mungkin peminjam dia merubah jadi petugas atau admin, atau petugas jadi peminjam, nggak mungkin. Jadi kan kita refresh, nggak mungkin dia diganti kayak gini. Berarti ya ini nggak perlu kita hapus untuk role-nya. Username juga sama. Nah, kemudian ini untuk actionnya kita ganti jadi out update. Berarti update-nya kita tinggal copy aja dari user update. Nah, ini. Oh iya, dan ini ada password ya. Perlu diingat, password itu ngedit hanya boleh apa tuh namanya yang login ya, yang login sendiri, atau di fitur admin itu menyediakan rubah password. Jadi biasanya password itu formnya pasti berbeda dengan form seperti ini. Pasti formnya disediakan sendiri, baik itu di sosmed manapun pasti seperti itu. Makanya kita nggak boleh edit nama, email, alamat
bersamaan dengan password. Jadi ini tadi kesalahan, sini kita hapus. Terus tadi ini update-nya, tinggal kita copy, paste di out sini. Terus ini tinggal kita pindahkan ke out, ke profile lagi. Kita cek, kita simpan. Oh iya, ini belum ada notifikasi ya, karena di bagian sini ini belum kita kasih seperti ini. Berarti ini profilnya kita taruh di atas sini, kita refresh, simpan. Nah, ada seperti ini. Kita cek tes 2 22. Oke, berhasil ya. Simpan. Oke. Terus, nah sekarang kita buat fitur ganti password. Nah, untuk ganti password, oh iya, jadi gini, ini kalau kita apa namanya 2 di sini masih belum terganti ya. Kenapa? Karena ini tampilnya sesuai dengan session. Maka dari itu, di sini kalau pengen ganti sessionnya, berarti ini kita buat seperti ini lagi. Ini kita copy, kemudian kita paste ketika berhasil update. Mana update-nya? Jadi yang diupdate bukan cuma di bagian ini ya, apa namanya, database-nya ya, tapi sessionnya juga kita update. Ya tadi ganti. Ini nggak perlu, username nggak perlu. Ya 4 ini aja berarti. Oh iya, ini ada role, ini nggak boleh. Kan semua tadi ada berapa tadi? Ada 3 kan? Seperti ada bug nggak? Kita refresh. Nah ini tadi gara-gara ada role, makanya ini keganti. Terusnya tadi role-nya nggak boleh dikasih. Nah sekarang kita, oh iya, data ini berarti dia didapatnya dari sini. Oh iya, berarti kayak gini aja deh. Ah ya, kayak gini aja cukup. Karena dia ngambil dari sini. Ini ngupdate sessionnya, dimana dia datanya dari sini. Kemudian ini update database-nya, dimana datanya itu diambil dari sini. Nah sekarang kita cek lagi, kita simpan, harusnya ini berubah. Nah ini berubah. Ini 1, nah ini berubah. Ganti nama saya. Oke, berubah ya. Sekarang kita lanjut ke bagian password ya. Setiap halaman sistem itu ada ganti password. Jadi kita ganti ini. Ganti password. Ini biasa saya udah ganti, ini ini ganti. Silakan nanti kalian buat sesuai rapinya bagaimana. Nah ini ganti password, kita klik. Oh iya, sekalian aja iki ganti jadi BX password. Harusnya ada sih kalau password. Nggak ada dong. Apa ya? Entahlah, kalian cari sendiri yang nggak banyak kunci. Nah password itu caranya kita buat form. Ini password, terus ini juga password. Saya untuk form awalannya ngopi dari my profile ya, biar lebih cepat. Kalau kita refresh ya hasilnya kayak gini. Nah password di sini di out sih sebenarnya nggak. Oh ya, ini tadi kita ganti jadi ini ya, my profile ya, my profile. Terus yang ini kita ganti jadi ganti password, ganti password. Nah ini nggak perlu sebenarnya, ini juga nggak perlu. Cuma kayak gini aja, kita refresh pasti error.
Nah, sekarang kita buat formnya. Form yang digunakan pada password itu biasanya ada 3. Satu itu adalah password lama. Password lama. Masukkan password lama. Value-nya pasti kosong. Jadi cuma inputan kosongan semuanya. Kemudian ada password baru yang diinputkan. Baru. Kemudian ada konfirmasi password. Jadi dia ngulangin password yang baru. Password ini adalah konfirmasi atau ulangi password baru. Ulangi password baru. Kita cek kok masih kayak gini. Kita cek lagi out. Ini password, template password. Oh iya, ini tadi saya salah ganti ini view-nya. Kita undo semuanya tadi. Harusnya yang sini. Nah, ini simpan. Nah, ketika disimpan tadi, ketika dia disimpan berarti nanti dia mengarah ke update password seperti ini. Kalau kita cek, oh iya, kita kasih required. Gak mungkin dong dia kosong. Terus kita masuk ke update password. Sekarang kita buat fungsinya. Function untuk update password. Public function update password. Nah, pertama, sebelum bisa update password, kita pastikan dulu datanya udah benar. Pertama gini, kita ambil data password sekarang. Kita bisa pakai perintah di sini yang ada di row-nya. Kita ngopi dari ini nih. Sama kayak login. Tadi mana tadi? Update password. Ini kita kasih password lama. Terus ini kita kasih namanya password. Di bagian password ini untuk password lamanya kita hapus saja ya biar lebih mudah. Seperti ini. Password baru, konfirmasi password, terus ini out, terus yang lama ini kita hapus. Jadi langsung kayak gini. Sebenarnya di sini biasanya kalau ganti password itu ada ini ya, konfirmasi password yang lama dulu ya, baru bisa ganti. Sekarang kita coba, kita ganti jadi ini, kita bedakan, maksudnya nggak bisa nyimpan. Nah,
karena ini apa, nggak sama, makanya nggak bisa. Sekarang kalau kita samakan jadi tes 2 oke, berhasil diganti. Kita refresh, hasilnya ini ganti nih. Berubah nggak ya ini? Kayaknya belum berubah ya ini. 8A. Kita cek lagi. 1 2 3 4 1 2 3 4. Kita refresh. Belum ganti ya. Kalau belum ganti berarti ada yang salah di bagian where-nya. Oh iya, di sini username kan nggak ada. Di sini apa tuh namanya, untuk username ini harusnya itu ngambilnya dari session, bukan dari post, karena di sini kan nggak ada inputan username. Sebenarnya untuk apa ini, bisa kalian pakai user ID, bisa username bisa sebagai ID where-nya. Jadi ini user ID bisa. Sekarang kita cek lagi yang ganti password 1 2 3 4 1 2 3 4 berhasil diganti, harusnya ini rubah. Oke, ganti ya. Dia tuh untuk ganti passwordnya, silahkan dicoba.